Kongres Pemuda I diselenggarakan tahun 1926. Kongres Pemuda II atau dikenal sebagai Kongres Pemuda 28 Oktober tahun 1928. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya Rizman Nur Hakim di channel Millennial Citizenship. Dimanapun, kapanpun kalian berada, belajar pendidikan Pancasila dan kewarganegaraannya tetap di channel Millennial Citizenship. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan bab 5 kelas 8 SMP MTS Sederajat tentang Sumpah Pemuda dalam Bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Lebih tepatnya, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan arti dan makna Sumpah Pemuda dalam perjuangan kemerdekaan Republik Indonesia. Setelah sebelumnya kita membahas organisasi-organisasi kepemudaan, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang bagaimana Kongres Pemuda I dan Kongres Pemuda II. Kita mulai dari Kongres Pemuda I. Kongres Pemuda I diselenggarakan tahun 1926. Berbagai organisasi kepemudaan menyelenggarakan Kongres Pemuda I. Kongres Pemuda I telah menunjukkan kekuatan untuk membangun persatuan dari seluruh organisasi pemuda yang ada di Indonesia. Kongres Pemuda I berhasil merumuskan dasar-dasar pemikiran bersama. Kesepakatan itu meliputi beberapa hal, yaitu yang pertama, cita-cita Indonesia merdeka menjadi cita-cita semua pemuda Indonesia. Yang kedua, semua perkumpulan pemuda berdaya upaya menggalang persatuan organisasi pemuda dalam satu wadah. Hasil kesepakatan ini mampu meningkatkan kemajuan yang mendukung arti pentingnya kesatuan dan persatuan antar organisasi pemuda. Hal ini merupakan prestasi besar pada saat itu. Berikutnya, Kongres Pemuda II. Kongres Pemuda II atau dikenal sebagai Kongres Pemuda 28 Oktober tahun 1928. Dilaksanakan dalam 3 sesi di tempat berbeda oleh penggagasnya. Penggagasnya yaitu Organisasi Perhimpunan Pelajar-Pelajar Indonesia atau disingkat PPPI yang beranggotakan pelajar dari seluruh wilayah Indonesia. Kongres tersebut dihadiri oleh berbagai wakil organisasi kepemudaan, yaitu diantaranya Yong Java, Yong Batak, Yong Celebes, Yong Sumatra Nenbon, Yong Islamye Tenbon, Yong Ambon, dan lainnya, serta pengamat dari pemuda Tionghoa. Rapat pertama Sabtu 27 Oktober tahun 1928. Dalam sambutannya, Ketua PPPI Sugondo Joyo Puspito berharap kongres ini dapat memperkuat semangat persatuan dalam sanubari para pemuda. Acara dilanjutkan dengan uraian Muhammad Yamin tentang arti dan hubungan persatuan dan pemuda. Menurutnya, ada 5 faktor yang bisa memperkuat persatuan Indonesia, yaitu sejarah, bahasa, hukum adat, pendidikan, dan kemauan. Rapat kedua, Minggu 28 Oktober 1928, membahas masalah pendidikan. Kedua pembicara, Purnomo Wulan dan Sarmidi Mangun Sarkoro, berpendapat bahwa anak harus mendapat pendidikan kebangsaan. Harus pula ada keseimbangan antara pendidikan di sekolah dan di rumah. Anak juga harus dididik secara demokratis. Kemudian rapat penutup. Sunaryo menjelaskan pentingnya nasionalisme dan demokrasi selain gerakan kepanduan.
Ramelan mengemukakan gerakan kepanduan tidak bisa dipisahkan dari pergerakan nasional. Gerakan kepanduan sejak dini mendidik anak-anak disiplin dan mandiri, hal yang dibutuhkan dalam perjuangan. Adapun panitia Kongres Pemuda adalah sebagai berikut. Rumusan Sumpah Pemuda ditulis oleh Muhammad Yamin pada selembar kertas ketika Mr. Sunaryo sebagai utusan kepanduan tengah berpidato pada sesi terakhir Kongres. Sumpah tersebut awalnya dibacakan oleh Sugondo dan kemudian dijelaskan secara panjang lebar oleh Muhammad Yamin. Isi dari Sumpah Pemuda hasil Kongres Pemuda kedua adalah sebagai berikut. Pertama, kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu tanah Indonesia. Kedua, kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu bangsa Indonesia. Ketiga, kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia. Dalam peristiwa Sumpah Pemuda yang bersejarah tersebut, diperdengarkan lagu kebangsaan Indonesia untuk yang pertama kali, yang diciptakan oleh W.R. Supratman. Lagu Indonesia Raya dipublikasikan pertama kali pada tahun 1928 pada media cetak Surat Kabar Sinpo dengan mencantumkan teks yang menegaskan bahwa lagu itu adalah lagu kebangsaan. Lagu itu sempat dilarang oleh pemerintah kolonial Hindia Belanda, tetapi para pemuda terus menyanyikannya. Gema Sumpah Pemuda terus menjalar dalam dada generasi muda Indonesia pada waktu itu, termasuk para pemuda keturunan Arab yang ada di Indonesia. Para pemuda keturunan Arab yang dimotori oleh HR Baswedan melaksanakan kongres di Semarang dan menyatakan Sumpah Pemuda keturunan Arab. Sumpah ini dilakukan oleh pemuda-pemuda peranakan Arab pada tanggal 4-5 Oktober 1934. Dalam kongres ini, mereka bersepakat untuk mengakui Indonesia sebagai tanah air mereka, karena sebelumnya kalangan keturunan Arab beranggapan bahwa tanah air mereka adalah negeri-negeri Arab. Baik, itu saja materi pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like dan subscribe di channel Millennial Citizenship. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.